Halo semua, di kesempatan kali ini dikarenakan pembahasan manhwa sebelumnya belum bisa dilanjutkan karena harus menunggu updatean baru sehingga sekarang akan membahas manhwa lain dengan judul My These People Are Super Strong. Singkatnya, manhwa ini menceritakan seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan game. Dia yang selalu bekerja terlalu keras tiba-tiba berpindah ke dunia game dengan kemampuan level maksimal di semua kelas. Daripada penasaran, langsung saja masuk ke pembahasannya. Namun sebelum mulai, saya cuma ingin bilang maaf karena dari kemarin-kemarin tidak bisa upload soalnya tenggorokan sakit dan ditambah juga pilek. Kali ini juga sebenarnya belum sembuh total, jadi jika suara recordingnya agak serak dan juga durasi videonya tidak panjang seperti biasa, mohon dimaklumi. Cerita diawali dengan adegan di kota 4 musim Sihai di Master Division area. Dapat terlihat ada dua orang wanita yang sedang berdebat dengan seorang pria yang tak lain adalah karakter utama kita, Yi Yang. Pada dasarnya, Master Division Area merupakan tempat di mana setiap sekte berusaha mencari dan merekrut murid, sehingga Yi Yang juga sedang merekrut beberapa murid mewakili sektenya, yaitu sekte Wujizong atau Pojong. Alasan kedua wanita tersebut marah-marah karena Yi Yang menolak mereka dengan alasan bahwa mereka berdua memiliki standar yang buruk untuk bisa diterima di sekte Wujizong. Aku tidak terima saudariku seni bela dirinya 3 kali lipat di atas rata-rata, tapi kau bilang masih di bawah standar. Apakah sektemu hanya ingin merekrut jenius saja? Teriak wanita berambut biru. Tanpa memperdulikan ocehan mereka berdua dan bahkan orang-orang yang mulai menganggapnya stres, dengan santainya Yi Yang hanya menjawab bahwa itu hanyalah aturan, yang mana peraturan pertama dari sektenya adalah hanya yang terkuat di dunia yang boleh bergabung, sehingga dia tidak menipu dengan mengatasnamakan sekte. Ini adalah aturan dari orang yang sudah lama mati. Sudah kubilang jangan kesini, tetapi kalian malah mencobanya, kata Yi yang mana hanya membuat wanita berambut hitam semakin kesal. Saking kesalnya, dia bahkan sampai berteriak mengatakan bahwa Yi Yang pada dasarnya adalah orang mesum yang suka menindas wanita karena dari awal dia tidak pernah terlihat ingin merekrut seorang murid. Singkat cerita, untuk sementara waktu mereka terus berdebat yang bahkan membuat Yi Yang akhirnya kesal, namun itu lebih tertuju pada orang tua yang telah memaksanya mengambil peran sebagai ketua sekte. Sedikit mundur ke waktu di mana awal mula kemalangan Yi Yang terjadi. 3 bulan yang lalu, dia yang pada dasarnya berasal dari bumi dan sedang bekerja lembur di perusahaan game menguji keterampilan kaisar pedang yang baru, tiba-tiba dipindahkan ke tempat yang aneh, yaitu dunia ini. Sedang memikirkan masalah itu, seorang lelaki tua di depannya tiba-tiba berkata, "Jangan pedulikan itu." Sambil melihat ke depan di mana sebuah monster raksasa terbelah dua, dia pun bertanya, "Katakan padaku, apa yang baru saja kau gunakan? Apakah itu sihir?" Yi Yang lantas menjawab bahwa itu bukanlah sihir. Bersamaan dengan dia yang melepaskan sebuah tebasan The Great Sword Intermediate Skill Sky Breaking Sword level 100 Mark. Saking dahsyatnya tebasan hanya bisa membuat si pria tua melebarkan matanya selebar-lebarnya karena menurut standar legenda serangan tersebut setara dengan serangan dewa atau penyimpang yang jatuh dari langit. Mengatakan bahwa ada pasukan monster di utara, Yi Yang menjawab itu tidak masalah karena Xiao Shan telah mengatasinya. Xiao Shan sendiri merupakan monster panggilan Yi Yang, yaitu seekor naga berkepala 3 Three-Headed Elemental Dragon. Menggunakan apinya yang luar biasa, Xiao Shan membakar para monster yang hanya bisa meminta tolong.
Sambil menyaksikan Xiao Shan yang sedang meluluh lantakan para monster, tiba-tiba Yi Yang mengingat sesuatu yang mana sekarang dia sudah mengerti bahwa akun uji coba perusahaan dengan semua skill di seluruh job tampaknya telah diserap olehnya ketika dia datang ke dunia ini. Untuk jobnya sendiri terdiri dari marksman atau kultivator, assassin, magician, archer atau support, dan swordman atau sword emperor yang mana dari masing-masing job tersebut berlevel 100 atau level max. Pak Tua yang sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh Yi Yang akhirnya mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa intinya jika dia tidak menemukan Yi Yang yang sedang berada dalam keadaan koma, pasti dia sudah dimakan oleh setan-setan. Namun baru saja ingin mengatakan keinginannya, Yi Yang tiba-tiba memukul kepalanya dari belakang dan berteriak, "Bacot! Kau tak bisa memaksaku untuk mewarisi sekte Wujizong di mana kau hanya tinggal sendirian." Meski berteriak seperti itu, akan tetapi pada akhirnya dia menerima permintaan tersebut setelah Pak Tua mengatakan bahwa dirinya bisa mengundurkan diri dari posisi sekte selama sekte Wujizong kembali menjadi peringkat 1 di dunia atau rekrut 7 murid jenius sejati. Kembali lagi ke masa sekarang. Karena urusan di Master Division area telah selesai, Yi Yang berniat kembali ke sekte. Namun tiba-tiba dia bisa mendengar ada keributan di bawah. Setelah melihat, ternyata alasan dari keributan itu disebabkan oleh kedatangan para gadis dari Eternal Sword Gate. Semua orang tahu gadis-gadis dari Eternal Sword Gate sangat berbakat, terutama wanita bernama Ling Rushu atau mudahnya Ling Ru yang memimpin kelompok karena dia dikenal dengan julukan Girl Sword God atau gadis pedang dewa. Singkat cerita, alasan kenapa para gadis dari Eternal Sword Gate berada di sini itu semua bermula ketika 3 bulan yang lalu di mana Eternal Sword Gate runtuh karena dampak meteorit yang jatuh dari langit. Sejak saat itu, keberadaan master mereka tidak diketahui dan mereka yang tidak mempunyai apa-apa lagi mulai mengembara dengan harapan bisa mencari perlindungan di sekte lain. Mendengar semua itu, Yi Yang hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin sekte Eternal Sword Gate adalah gunung yang berbentuk pedang? Karena jika itu memang benar, dia ingat ketika baru saja tiba di dunia ini, dia melakukan sebuah tes skill jangkauan luas lanjutan dari job mage yang mana membuat meteorit satu persatu turun dari atas langit dan secara tidak sengaja mengenai gunung yang berbentuk pedang. Menyadari akan hal itu, Yi Yang benar-benar tidak menyangka perbuatannya telah menghancurkan sebuah sekte yang menyisakan sekelompok gadis cantik tunawisma. Mencoba melupakan kejadian tersebut, pada akhirnya dia memutuskan untuk secepatnya kembali. Sementara itu, semua orang mulai berbondong-bondong mencoba merekrut para gadis Eternal Sword Gate. Ling Ru yang merasa terganggu akhirnya berteriak, "Dengar, kami yang akan memilih bukan kalian. Jadi semua sekte yang memiliki niat masing-masing segera mengirim perwakilannya." Dengan segera setiap sekte mengirim perwakilan mereka, bahkan ada yang sengaja mengirim orang tertampan di sekte dengan harapan para gadis akan bergabung. Sibuk menghadapi setiap perwakilan yang mulai berkumpul, secara tidak sengaja Ling Ru melihat Yi Yang yang sedang pergi di mana hanya bisa membuatnya penasaran. Mengapa orang itu tidak tertarik pada kami dan apakah dia adalah seorang ahli? Sedang merenung memikirkan itu, tiba-tiba ada seorang pria yang berteriak, "Tidak ada yang diizinkan memilih, tidak ada satupun yang boleh bergerak. Tetap di tempat, jangan pergi. Kami sekte Liang telah mengambil alih wanita-wanita ini, jadi jangan pernah berpikir untuk terlibat."
Setelah mengancam semua orang, bodohnya dia sampai-sampai menghentikan Yi Yang juga. Yi Yang yang berpikir bahwa sebagai seorang ketua sekte harus mempertahankan kesan baik di depan umum, akhirnya dia berbalik dan bertanya ada apa. Dengan sikap sombongnya, pria tersebut mulai menghinanya, mengatakan bahwa dirinya adalah penguasa sekte sampah yang sunyi. Tak berhenti di situ, dia juga berkata di tempat ini dirinya lah yang memiliki keputusan terakhir, sehingga tidak peduli mau masuk atau keluar, semua orang harus mengikuti aturannya. Ingin pamer pada para gadis dengan sikap yang penuh percaya diri, dia pun berkata, "Tuan Yi, aku akan memberimu kesempatan untuk memukul 3 kali. Buat aku jatuh, maka aku akan membiarkanmu pergi." Namun dengan santainya, Yi Yang menjawab, "Hello sobat, otakmu oke kan?" Dalam sekejap mata, pria tersebut langsung dipenuhi dengan amarah yang bahkan membuat Lingru merasa situasinya benar-benar buruk. Pria tersebut lalu bergerak maju untuk melepaskan sebuah pukulan. Setelah menghela nafas dengan sikapnya yang masih tenang, Yi Yang juga melepaskan pukulan di mana pukulan mereka berdua bertemu. Namun meskipun pria tersebut memiliki badan yang besar, dia hanya bisa dibuat terkejut karena pukulan Yi Yang memiliki kekuatan yang benar-benar tak sebanding dengan tubuh kecilnya. Setelah itu pria tersebut langsung terhempas dan berhenti setelah mendarat di tembok akibat menerima langsung teknik Fury Punch dari Yi Yang. Semua orang hanya bisa dibuat terkejut dengan wajah mereka yang benar-benar pucat setelah melihat kekuatan dahsyat Yi Yang. Meskipun awalnya sedikit terkejut dan berharap pria yang dia pukul tidak mati, Yi Yang akhirnya melanjutkan perjalanannya. Lingru benar-benar takjub melihat kekuatan Yi Yang yang benar-benar sangat kuat. Gadis berambut pink bahkan langsung jatuh hati dengan sikap Yi yang mana bukan hanya wajahnya tampan, bahkan langkahnya yang mengalir, punggung tanpa hambatan, dan sikap yang memandang rendah lawan semuanya telah terekam di dalam hatinya. Lingru yang menganggap Yi Yang adalah orang yang sangat spesial dan sangat yakin pasti dia adalah kultivator yang tiada tara, sangat tersembunyi dan sangat sederhana, pada akhirnya bertekad bahwa dia dan yang lainnya harus bergabung ke sektenya. Dengan segera dia pun memanggil Yi Yang. Mendengar itu, dengan perasaan canggung, Yi Yang berbalik dan bertanya apakah ada sesuatu. Mendekat bersama saudari-saudarinya, mengabaikan orang-orang yang mulai menghasut agar sebaiknya jangan tertipu oleh Yi Yang karena mungkin dia hanya bisa memukul. Lingru langsung bertanya, "Tuanku, bisakah kami bergabung dengan sekte Wujizong?" Singkat cerita, setelah itu Yi Yang mengatakan beberapa hal yang mana intinya secara halus dia menolak mereka dengan alasan bahwa mereka semua terlalu ceroboh karena ingin bergabung ke sekte Wujizong namun tidak memahami betul sektenya. Selain itu, mereka juga baru saja bertemu dan belum tentu dirinya dapat diandalkan. Meskipun Lingru masih mencoba membujuk, akan tetapi Yi Yang terus bersikeras menolaknya, mengatakan bahwa tidak ada takdir di antara mereka. Melihat apa yang baru saja terjadi, semua orang benar-benar diliputi dengan emosi karena dengan mudahnya Yi Yang menolak para gadis, terutama Lingru, generasi baru dari Guard of Heaven yang ilmu pedangnya belum ada saingannya di antara generasi muda. Apalagi dia juga dijuluki sebagai keturunan Spirit Sword yang paling berpotensi di dunia ini. Semua sekte menginginkannya, tetapi mereka malah ditolak. Apakah bajingan dari sekte Wujizong itu stres? Teriak marah seorang pria saat dia memukul salah satu temannya.
Masih tak mau menyerah, Lingru mengatakan bahwa ranah spiritualnya berada di tingkat 9 yang memenuhi syarat untuk bergabung ke sekte Wujizong. Selain itu, semua juniornya juga di atas tingkat 6. Namun sayangnya Yi Yang masih saja tetap menolak, dan kali ini dengan alasan bahwa tahun ini dia sudah merekrut orang sehingga mereka bisa mencobanya lagi tahun depan, yang mana itu benar-benar membuat semua orang lagi-lagi mengeluh karena mereka tahu dirinya adalah satu-satunya orang di sekte Wujizong. Aku tidak perlu menjelaskan apapun pada NPC yang tidak akan pernah muncul lagi. Jadi selamat tinggal, ucap Yi Yang memberikan salam perpisahan sebelum dia tiba-tiba menghilang dari tempat yang membuat semua orang kebingungan. Walaupun sebenarnya dia hanya berpindah ke gang dan mengamati mereka semua yang benar-benar sangat merepotkan. Mengabaikan gadis berambut pink yang sekali lagi terkagum dengan tindakan Yi Yang, gadis berambut biru lantas bertanya pada Lingru apa yang harus mereka lakukan. Karena baru saja mereka ditolak, apakah mereka akan melihat sekte lain? Masih berpikir positif, Lingru menjawab bahwa Tuan Yi Yang adalah seorang ahli spiritual. Dia pasti tidak akan mudah menerima kita. Mungkin dia sedang menguji kita. Alasan utama mengapa Lingru masih tidak mau menyerah karena meskipun diterpa oleh angin dan hujan di sepanjang jalan, dia dan saudari-saudarinya tidak pernah menyerah. Meskipun badannya babak belur dan menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya, dia tetap bertekad tidak akan pernah menyerah. Maka dari itu, tak peduli apapun, Lingru yakin dia dan saudarinya bisa bergabung ke sekte Wujizong karena saat ini mereka sedang diuji. Benar, kami pasti akan lulus tes dan bergabung dengan sekte Wujizong. Teriak semuanya setuju dengan pemikiran Lingru yang mana hanya bisa membuat Yi Yang semakin bermasalah dan dia akhirnya secepatnya pergi. Yi Yang akhirnya sampai di sekte Wujizong yang sangat sunyi karena lokasinya juga dibangun di tempat yang dalam. Begitu sampai di pintu masuk, daripada masuk melalui pintu, dia masuk dengan melewati tembok seperti seorang pencuri, dikarenakan jika membuka pintu dengan kekuatannya yang besar, bukannya terbuka, malah pintunya akan hancur sama seperti kejadian di masa lalu. Menyusuri sekte yang benar-benar sangat sunyi, dia tiba-tiba bisa merasakan sesuatu sehingga dia langsung menuju ke aula penjara setan yang memenjarakan beberapa monster berbahaya. Yi Yang langsung menuju ke sebuah sel yang benar-benar dijaga ketat. Dengan makanan yang sama sekali belum tersentuh, sosok yang berada di dalam sel yang ternyata memiliki wujud gadis rubah kecil memohon bahwa dia tidak ingin makan, namun dia ingin jalan-jalan di luar karena tetap tinggal di dalam sel sangat membosankan. Namun sayangnya Yi Yang menolak karena dia juga telah berjanji pada Pak Tua agar jangan pernah membiarkan rubah tersebut keluar. Jangan berpikir untuk melarikan diri sepanjang hari. Di luar itu berangin dan hujan. Bukankah cemilan ini harum? Ucap Yi Yang saat dia mengambil makanannya. Di sisi lain, gadis rubah menjawab bahwa di luar lebih harum daripada cemilan. Tak berhenti di situ, dia bahkan sampai mengatakan, "Jika kau mau membebaskanku, aku akan menikahimu. Jika kita menikah, kita akan memiliki banyak anak. Aku sudah menyiapkan nama anaknya. Atau jika kau membiarkanku pergi selama 3 tahun, aku akan menjadikanmu masterku." Tahu bahwa semua yang diucapkan oleh gadis rubah hanyalah tipuan, Yi Yang sama sekali tak mempercayainya. Apalagi identitas dari gadis tersebut adalah permaisuri iblis ekor 9 yang pernah menghancurkan sebuah dinasti. Maka dari itu, dia sama sekali tidak tergoda, namun sebaliknya dia sedikit menasehatinya lalu mulai berjalan pergi.
masih tak mau menyerah, dia tiba-tiba berubah ke bentuk wanita dewasanya. Akan tetapi Yi Yang sama sekali tak tergoda. Kembali ke bentuk kecilnya, dia hanya bisa merajuk di dalam selnya, mengatakan bahwa jika kau tidak mau membiarkanku keluar, aku bisa keluar sendiri di saat kau sudah mati. Pagi hari pun tiba, Yi Yang yang terbangun dan merasa masih sangat mengantuk ditambah cuacanya juga sangat bagus, dia pun melanjutkan tidurnya. Namun tiba-tiba ada sebuah suara yang ternyata berasal dari seekor burung yang berkata, jika kau masih seperti ini, bagaimana sekte Wujijong akan bangkit kembali? Cepat atau lambat sekte Wujijong pasti akan runtuh karenamu. Setelah itu, untuk sementara waktu mereka berdua mulai berdebat. Namun pada akhirnya Yi Yang tetap kalah karena sang burung mengatakan jika sikapnya masih tetap seperti itu, ke depannya dia tidak akan peduli lagi dengan sekte Wujijong dan secara resmi akan mengundurkan diri sebagai pos pengurus sekte yang sudah dia jalani selama 3 tahun. Setelah mencapai kesepakatan bersama, si tuan burung meminta agar Yi Yang segera bangun untuk menemui para tamu yang mana itu hanya bisa membuatnya terkejut karena sekte ini bahkan tidak memiliki hantu. Jadi bagaimana bisa ada tamu yang datang? Tuan burung menjelaskan bahwa mereka adalah sekelompok gadis-gadis yang sangat tegar dan cantik yang sekarang berada di luar gerbang gunung berniat untuk bergabung dengan sekte ini. Tahu bahwa mereka semua adalah gadis-gadis Eternal Sword Gate, seketika tubuhnya lesu dan mulai beralasan bahwa dia tidak bisa menyambut para tamu karena kelopak matanya sangat berat. Benar saja, pada akhirnya Yi Yang sama sekali tidak keluar dari kamarnya karena dia berpikir, selama aku mengabaikan mereka, mereka pasti akan pergi. Namun pada kenyataannya, Lingru dan saudari-saudarinya yang mempunyai tekad kuat tetap tinggal karena sebelum Master Sekte keluar untuk melihat mereka, mereka tidak akan pernah pergi. Sore hari pun tiba. Dari atas pintu gerbang, Yi Yang bisa melihat bahwa para gadis Eternal Sword Gate masih di tempatnya. Semakin lama satu persatu mulai mengeluh yang membuat Yi Yang merasa senang karena akhirnya mereka akan menyerah. Akan tetapi Lingru meyakinkan saudari-saudarinya bahwa Master Yi Yang merupakan seorang ahli di dunia luar sehingga jika ingin menjadi muridnya pasti akan melewati banyak ujian. Maka dari itu mereka harus bertahan dan tidak boleh goyah sedikit pun. Saking percayanya mereka pada Lingru yang sudah mereka anggap kakak perempuan mereka sendiri, hanya dengan kata-kata tersebut semangat mereka kembali muncul yang membuat Yi Yang sedikit cemberut lalu dia kembali untuk melanjutkan tidurnya. Malam harinya hujan deras dengan petir turun. Di tempat tidurnya mau tidak mau Yi Yang sedikit memikirkan para gadis Eternal Sword Gate. Namun setelah berpikir karena mereka semua adalah praktisi seni bela diri pasti akan baik-baik saja, dia pun akhirnya melanjutkan tidurnya meskipun masih ada sedikit rasa tak enak di benaknya. Di bawah derasnya hujan sampai menjelang pagi, mereka semua benar-benar tidak bergerak dari tempat mereka berdiri yang hanya bisa membuat Yi Yang bertanya-tanya kenapa mereka masih belum pergi juga. Ketika dia berniat kembali, tiba-tiba dia bisa merasakan ada sesuatu yang sedang mendekat yang bahkan Lingru juga menyadarinya. Dari bawah tangga, Yi Yang bisa merasakan ada sebuah aura kuat yang sedang mendekat. Lingru yang bisa merasakan bahaya sedang mendekat segera mengajak saudari-saudarinya pergi yang mana hanya bisa membuat mereka kebingungan. Akhirnya aku menemukanmu, ucap sebuah suara yang ternyata berasal dari seorang pria yang sebelumnya memancarkan aura yang kuat. Semua orang hanya bisa dibuat terkejut sekaligus panik karena ternyata pria tersebut sudah mengincar mereka sejak lama, khususnya Lingru. Yang kau cari ada di sini, aku akan menyelesaikannya, ucap Lingru menarik pedangnya.
Dengan senyum di wajahnya, mengira bahwa para gadis Eternal Sword Gate berlindung di sekte Wujizong, pria tersebut yang ternyata Master Pedang Jiyu berkata, apakah sekte ini tidak takut jika aku menghancurkan gerbangnya? Menanggapi kata-kata sombong Master Pedang Jiyu, Lingru yang tak ingin melibatkan sekte Wujizong mengatakan bahwa mereka tidak diterima oleh sekte Wujizong. Sedikit memprovokasi lawan, Lingru sedikit menyinggung salah satu mata Master Pedang Jiyu yang telah dihapus oleh gurunya, yaitu Master Eternal Sword Gate, sebagai balasan atas semua tindakan keji yang telah dilakukan. Sekarang nikmatilah ilmu pedangku, datanglah untuk balas dendam dan aku akan menemanimu sampai akhir. Ayo ganti tempat, jangan bertarung di sekte Wujizong, teriak Lingru. Setelah Master Pedang Jiyu menarik pedangnya, Lingru langsung maju menyerang untuk menyelesaikan hukuman yang diberikan pada Master Pedang Jiyu oleh gurunya dengan mengambil satu mata yang tersisa. Namun dengan perbedaan kekuatan mereka yang cukup jauh, Master Pedang Jiyu mampu menghindari setiap serangan yang dilancarkan olehnya. Bahkan dia sampai berkata, tak mungkin bagimu yang hanya di ranah spiritual melawanku yang berada di ranah jiwa tingkat tinggi. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Lingru terus menyerang dan menyerang karena siapa yang menang dan kalah belum diketahui. Semakin lama serangan Lingru semakin cepat yang membuat Master Pedang Jiyu sedikit kagum. Sementara itu gadis lainnya hanya bisa melihat dan sebisa mungkin menyemangati Lingru. Tiba-tiba Lingru melepaskan sebuah tebasan yang dalam sekejap mata bisa memotong beberapa pohon. Namun Master Pedang Jiyu dengan mudah bisa menghindarinya. Sedikit memperingati Lingru karena mulai sekarang dia akan serius, dalam sekejap mata Master Pedang Jiyu berpindah ke belakangnya dan langsung menebasnya yang hanya bisa membuat semua gadis berteriak khawatir melihat kakak mereka terluka. Mereka segera bergerak mendekat, namun Lingru langsung berteriak, "Jangan kemari! Apa kalian lupa yang aku katakan sebelumnya? Ketika aku bertarung dengan orang ini, aku akan menahannya agar kalian dapat melarikan diri secepat mungkin. Jadi sekarang apa yang kalian lakukan di sini? Tinggalkan aku dan cepat pergi dari sini." Mereka semua hanya bisa ragu karena tidak mungkin membiarkan kakak mereka berjuang sendiri. Adapun Lingru, dia terus memaksa agar mereka secepatnya pergi, sampai-sampai mengatakan bahwa keberadaan mereka di sini hanya akan mengganggunya. Dengan senyum di wajahnya, Master Pedang Jiyu mulai menghina Lingru yang dengan bodohnya melawan dirinya. Namun tanpa memperdulikan semua itu, Lingru segera menyiapkan pedangnya dan menggunakan teknik rahasianya yang hanya bisa membuat semua orang entah mengapa khawatir dan sebisa mungkin membujuk Lingru agar tidak menggunakannya walaupun itu hanya sia-sia. Menggunakan teknik Heaven's Fall Thunder Sword, dia menyelimuti pedangnya dengan petir. Menggunakan teknik Eternal Sword, pedang mulai berputar dan segera melesat ke arah Master Pedang Jiyu yang hanya bisa terkejut sebelum menciptakan sebuah ledakan besar. Seusai ledakan mereda, Lingru benar-benar sudah di ambang batasnya. Bahkan pedang yang dia gunakan penuh dengan retakan. Sebisa mungkin dia terus menjaga kesadarannya meskipun tubuhnya sendiri benar-benar susah untuk berdiri. Melihat hal itu, semua orang segera mendekat dan membantu kakak mereka yang benar-benar sangat berantakan. Namun mereka semua tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah suara yang ternyata berasal dari Master Pedang Jiyu yang masih hidup meskipun mengalami luka. Luar biasa, kau dapat mempelajari teknik pedang abadi yang mana aku tidak dapat menguasainya. Namun sayang sekali, itu hanyalah manifestasi atau perwujudan belaka dan masih belum cukup untuk mengalahkanku.
Setelah mendarat dengan perasaan marahnya, Master Pedang Jiyu mengatakan bahwa dia yang awalnya ingin mengambil salah satu mata Lingru untuk menebus matanya yang hilang, telah berubah pikiran sehingga sekarang dia akan membunuh mereka semua. Melihat Master Pedang Jiyu yang tiba-tiba melepaskan sebuah tebasan, Lingru langsung mendorong adiknya menjauh sehingga dialah yang pada akhirnya menerima serangan tersebut. Tetapi berbeda dengan yang sebelumnya, kali ini mereka semua langsung bergerak mencoba melindungi kakak mereka, walaupun ujung-ujungnya Lingru terus memaksa dirinya untuk melindungi adik-adiknya. Ketika dua belah pihak mendekat, Master Pedang Jiyu segera mengayunkan pedangnya langsung ke arah Lingru. Lingru sendiri juga sudah siap menerima pedang tersebut. Namun tiba-tiba Yi Yang muncul di belakangnya dan langsung menariknya ke dalam pelukannya, yang mana itu benar-benar membuat semua orang terkejut. Seorang kepala sekte dari sekte yang akan runtuh, beraninya kau menggangguku. Sepertinya kau sudah bosan hidup, teriak marah Master Pedang Jiyu. Siapa yang memberimu nyali untuk menimbulkan masalah di sini? Sepertinya kaulah yang bosan hidup, jawab Yi Yang. Master Pedang Jiyu segera mendekat dan menyodorkan pedangnya untuk membunuh Yi Yang. Melihat Yi Yang mengulurkan salah satu tangannya, dia hanya bisa menganggapnya orang idiot karena berani mengambil pedangnya dengan tangan kosong. Kau salah, untuk melawanmu 2 jariku saja sudah cukup, jawab Yi Yang. Dan benar saja, hanya dengan menggunakan 2 jarinya, dia bisa menangkap pedang Master Pedang Jiyu, bahkan sampai menghancurkannya berkeping-keping menggunakan empty hardness level 100 mark yang tentunya hanya bisa membuat Master Pedang Jiyu terkejut. Namun ketika dia ingin menyerang menggunakan pedang yang satunya lagi, Yi Yang segera mengambil pedang Lingru yang tergeletak di tangga. Menggunakan pedang tersebut dalam sekejap mata, menggunakan Sword Wings level 100 mark, dia membelah Master Pedang Jiyu menjadi 2 yang lagi-lagi membuat semua orang hanya bisa tercengang. Setelah mendarat dan meletakkan Lingru yang langsung dikerumuni oleh saudari-saudarinya, dia kemudian berjalan kembali ke sekte. Lingru yang ditinggal hanya bisa tercengang karena dia tidak menyangka di dunia ini benar-benar ada seseorang yang telah menyempurnakan teknik tinju maupun ilmu pedang. Setelah itu secara serempak mereka semua mengucapkan terima kasih dan juga memohon agar mereka diterima di sekte Wujizong. Bahkan mereka berjanji akan melakukan yang terbaik untuk menjayakan sekte. Karena kemauan kalian begitu kuat, kalian harus punya pemahaman tentang situasi sekte ini. Aku akan memberi kalian kesempatan untuk mencoba menjadi murid selama 3 hari. Jika uji coba gagal dan tidak bisa bertahan, jangan menginap di sini lagi, ucap Yi Yang yang benar-benar membuat Lingru dan juga saudari-saudarinya sangat senang karena akhirnya perjuangan mereka tidaklah sia-sia. Yi Yang segera memanggil Lingru untuk mendekat. Mengabaikan Lingru yang terlihat bingung, dia segera menggunakan minor healing atau penyembuhan kecil level 100 mark, yang mana meskipun itu hanyalah sebuah skill pemula, namun dalam sekejap mata langsung menyembuhkan semua luka yang diderita oleh Lingru. Lagi-lagi semua orang hanya bisa dibuat terkejut dan bertanya-tanya, apakah Master juga adalah seorang dokter jenius? Bukan hanya mereka saja yang terkejut, bahkan Yi Yang sendiri ikut terkejut, namun itu lebih mengarah pada dia yang benar-benar lupa untuk menahan diri sebab semua skill miliknya sudah maksimal yang membuatnya benar-benar jauh dari kategori normal. Singkat cerita, pada akhirnya dia mulai membimbing semua orang untuk masuk ke dalam. Sesampainya di pintu masuk, kali ini dia membuka pintu masuk yang memperlihatkan pemandangan sekte, yang mana itu membuat semua orang kagum dengan sekte Wujizong yang ternyata begitu besar.
Keesokan harinya, setelah menerima para gadis Eternal Sword Gate, Yi Yang yang sedang bertengger di atas genteng hanya bisa heran dengan dirinya sendiri kenapa dia bangun pagi sekali. Tuan burung yang datang hanya bisa mengkritik Yi yang benar-benar tidak memiliki hati nurani karena dari awal tidak menerima para gadis-gadis yang saat ini sedang bekerja keras, di antaranya Lingru yang sudah berkultivasi sepanjang malam. Akan tetapi mengetahui bahwa tampaknya Lingru sebenarnya sedang tertidur, Tuan burung mau tidak mau hanya bisa menganggap bahwa dia benar-benar the legendary sword yang idiot. Adapun gadis-gadis lainnya, mereka semua sibuk dengan aktivitas mereka sendiri-sendiri. Ada yang mencuci, menjemur, menyapu, dan bahkan menimba air. Meskipun sedikit terlambat, di sini saya akan memperkenalkan beberapa karakter yang menonjol. Pertama ada Yi Yanru, gadis kecil berambut pink si koki kecil. Shushu, gadis berambut biru yang memiliki sikap tomboy dan agak bodoh. Yixiong Xiaoxi, gadis berkepang satu yang menyukai cosplay. Ouyang Lailai, gadis yang bersikap tenang namun sangat terobsesi dengan Lingru. Mushiner, gadis berambut hitam, sangat berhati-hati dengan seorang pria. Dan yang terakhir adalah Lu Xing, gadis berambut pendek yang di masa lalu pernah bertemu dengan Yi Yang sehingga dia sekarang hanya bisa bertanya-tanya, "Guru, apakah kau telah melupakanku?" Masih saja berniat mengusir mereka semua, Yi Yang telah memutuskan bahwa untuk saat ini dia akan mengamati mereka secara diam-diam, tangkap kekurangannya lalu biarkan mereka pergi. Singkat cerita, setelah itu secara diam-diam dia benar-benar mengamati mereka semua, mulai dari Mushiner yang benar-benar sangat waspada pada seorang pria yang dianggap mengganggu, hingga Shushu yang dicap dengan sebutan gadis idiot. Di suatu waktu, Mushiner yang sedang mengepel lantai, tiba-tiba lantai di bawahnya runtuh yang membuatnya terjatuh ke lubang besar. Mendengar teriakan minta tolong, dengan segera Yi Yang melesat, menembus beberapa bangunan dan masuk ke lubang lalu menggendong Mushiner sebelum dia mendarat. Mencoba menenangkan Mushiner yang ketakutan, namun orangnya sendiri menjawab bahwa dia tidak takut. Mengatakan bahwa dari ajaran gurunya lelaki itu adalah makhluk yang sangat jahat, dia segera meminta agar Yi Yang melepaskan dirinya, yang hanya bisa membuat Yi Yang kebingungan karena pada dasarnya dia sama sekali tidak menyentuh Mushiner, melainkan dirinya lah yang dipeluk oleh Mushiner. Setelah turun, mereka mulai mencari cara agar bisa keluar dari tempat tersebut. Mengatakan bahwa karena dia tidak bisa menggunakan skill terbang, maka pilihan terbaik adalah menunggu seseorang yang bisa menyelamatkan mereka. Entah mengapa ide tersebut hanya bisa membuat Mushiner semakin berpikir negatif. Apakah mungkin Master Sekte sedang memanfaatkan kesempatan ini? Baru saja bersikap waspada, hanya karena melihat tikus dalam sekejap mata, Mushiner melompat dan memeluk Yi Yang. Namun anehnya di situ dia masih saja menuduh Yi yang hanya bisa membuatnya bingung dengan sikap Mushiner yang benar-benar tidak jelas. Setelah tikusnya pergi dan turun, Mushiner mulai mengomel, mengatakan bahwa dia sangat takut pada tikus. Setelah itu, Yi Yang mengajaknya pergi untuk mencari jalan keluar. Dan walaupun awalnya Mushiner menolak karena dia takut pergi ke tempat gelap bersama seorang pria, baru saja beberapa langkah ditinggal, lagi-lagi dia melompat dan langsung memeluknya dari belakang. Hingga pada akhirnya, meskipun terpaksa, Mushiner ikut pergi mengikuti dari belakang saat dia mencengkram erat bajunya.
Tak butuh lama mereka sampai di sebuah tempat yang dikiranya jalan keluar, tetapi ternyata itu adalah sebuah arai Hell Sky Meridian yang memiliki banyak pilar-pilar berjajar, yang mana dalam legenda itu merupakan formasi sulit dengan puluhan ribu pilar, dan jika salah menginjak maka semuanya akan runtuh dalam sekejap. Yi Yang hanya bisa kagum pada Mushiner yang sangat tahu tentang arai tersebut. Namun orangnya sendiri mengatakan bahwa dia merupakan penggemar arai, jadi dia mengetahuinya. Mushiner kemudian mulai menjelaskan bahwa untuk bisa melewati arai tersebut dibutuhkan lompatan yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap kali melompat arai akan secara otomatis diatur ulang sehingga harus benar-benar memprediksi titik pendaratan yang aman. Tanpa mempedulikan penjelasan Mushiner, Yi Yang berniat langsung melompat, yang membuat Mushiner mengatakan bahwa sebaiknya mereka menunggu yang lainnya datang untuk menyelamatkan mereka. Namun ujung-ujungnya ketika Yi Yang berkata bahwa dia akan menyeberang sendiri dulu, lagi-lagi Mushiner yang katanya waspada pada seorang pria dalam sekejap mata melekat sangat erat pada Yi Yang. Saya sudah siap, ayo kita pergi. Lagi pula saya adalah murid Tuan dan saya sudah bersumpah untuk maju dan mundur bersama Tuan, ucap Mushiner, yang membuat Yi Yang hanya bisa terheran-heran dengan sikap aneh tersebut. Setelah mengambil ancang-ancang, mereka pun mulai melompat. Karena di lompatan pertama tampaknya Yi Yang menginjak pilar yang salah, dia meminta agar Mushiner berpegang lebih erat karena dia akan menambah kecepatannya. Meskipun Mushiner mulai mengeluh meminta agar dirinya juga dipegang supaya tidak jatuh, Yi Yang sama sekali tidak peduli dan terus melompat dengan kecepatan tinggi hingga pada akhirnya mereka sampai di ujung arai. Meskipun mengatakan bahwa mereka sudah sampai, masih melekat dengan erat, Mushiner sama sekali tidak percaya karena di buku yang dia baca tertulis jelas jika ingin melewati formasi arai ini membutuhkan puluhan juta perhitungan, sehingga bagaimana mungkin mereka bisa sampai dengan begitu cepat. Dengan Mushiner yang masih melekat dalam pelukannya, Yi Yang mulai berjalan hingga pada akhirnya mereka sampai di sebuah pintu raksasa yang ternyata itu adalah pintu formasi iblis naga Yin Yang. Intinya dari penjelasan Mushiner, untuk bisa mengatasi formasi iblis naga Yin Yang perlu menekan tombol di pintu sebanyak 18.632 kali. Jika terjadi kesalahan, pintu batu akan terkunci selamanya. Bahkan dalam sejarah hanya ada 3 orang yang berhasil melakukannya. Melihat Yi Yang ingin mengambil sebuah tindakan, Mushiner hanya bisa menasehatinya agar tidak bertindak gegabah, karena jika pintu terkunci maka seluruh ruangan akan menghalangi mereka dan mereka benar-benar tidak akan bisa keluar. Tanpa memperdulikan semua itu, Yi Yang tiba-tiba mengambil sebuah ancang-ancang yang hanya membuat Mushiner penasaran. Namun ternyata daripada menekan batu yang benar-benar sangat melelahkan karena itu lebih dari 10.000 kali, Yi Yang berpikir bahwa selain menggunakan akal selalu ada cara lain untuk memecahkan masalah. Menggunakan tinjunya dia pun memukul pintu batu tersebut. Sementara itu di luar, bersama dengan saudari-saudarinya, Lingru sedang mencari jalan untuk menyelamatkan guru dan juga Mushiner. Namun tiba-tiba tebing di depan mereka meledak, yang mana itu merupakan efek dari tinju yang dilepaskan oleh Yi Yang. Apakah ini cara untuk menghilangkan formasi? Pria ini terlalu menakutkan, ucap Mushiner. Tak kalah terkejut, di sisi lain Shushu sampai berkomentar bahwa itu sangat tidak masuk akal bisa menembus dinding batu yang begitu tebal dengan tangan kosong. Namun melihat kekuatan mengerikan yang dimiliki Yi Yang, Lingru hanya bisa berpikir bahwa dia pasti akan mengikutinya selamanya. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini.
Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.